suaminya kayaknya berat gitu ya. Sebenarnya mau lepas tapi nggak bisa ya, nggak boleh ya. Hanya kematian saja ya. Setia sampai kapan? Sampai kamu mati atau saya mati? Hah? Sampai kamu mati dan saya mati. Amin. Biasanya pikir kita kan Tuhan bilang setia sampai ya salah satu mati gitu ya. Kalau kita boleh bilang juga dong, setia sampai saya mati dan kamu mati ya. Boleh juga nggak? Atau setia sampai kamu mati aja. Kalau kamu mati saya masih hidup ya, saya bisa apa aja kan ya. Puji Tuhan ya saudara ya. Kalau kita masih punya suami, masih punya istri, itulah saatnya kita belajar. Saya sudah lambat karena kalau mau belajar sekarang kita mau jadi berkat untuk para pasangan yang masih ada suami atau istrinya ya. Karena ketika saya punya suami, saya juga nggak tahu kenapa saya mesti kawin ya. Sudah tahu nggak kenapa saudara menikah? Kenapa? Nggak bisa jawab kan? Makanya ya. Kenapa ya kita kok mesti menikah ya Bu ya? Tapi gak enak sih kalau dibilang nggak laku gitu ya. Betul kan? Dulu juga gitu, mama saya bilang kamu tuh cepet kawin katanya. Cepet kawin gimana mama? Kan kamu sekolah kedokteran, nanti kalau jadi dokter orang-orang takut tuh sama kamu gitu ya. Apa ya orang takut sama dokter gitu ya? Maksudnya nanti kalau nggak lebih gitu nggak berani atau apa gitu ya. Nah belum waktu Tuhan masa suruh nawar-nawar diri, siapa yang mau ngaku gitu kan? Nggak bisa kan ya. Jadi tidak punya pengertian yang betul kenapa saya harus menikah. Kenapa? Karena saya perempuan. Kenapa saya harus menjadi seorang istri? Nggak ada saya pengertian itu. Tapi puji Tuhan ya pada zaman sekarang ini kalau nggak ngerti itu ketinggalan zaman. Ya berarti saudara banyak yang nggak ngerti kan? Siapa yang ngerti angkat tangan? Tuh nggak ada yang angkat tangan ibu. Berarti nggak ngerti semua ya. Berarti saudara ketinggalan zaman ya kayak saya jadul tau. Zaman dulu kayak saya dulu juga nggak ngerti gitu ya. Tahu-tahu menikah, pokoknya suruh mama menikah. Sudah kita menikah, yang penting sudah kelihatan laku gitu kan saudara ya. Bukan itu saudara. Pernikahan itu bukan inisiatif manusia. Itu inisiatif siapa? Tuhan. Keliru. Kalau saya mau menikah atau saya nggak menikah atau terserah saya atau saya no. Pernikahan itu inisiatif dari Tuhan. Sampai waktu Tuhan. Tidak bisa juga. Memang manusia punya kehendak bebas, bisa apa saja mau masakan bisa. Tetapi kita anak-anak Tuhan itu, bagi perempuan saya bilang begini, gak usah nanya siapa yang mau sama aku gitu. Laki juga gitu, gak usah jelalatan mana yang cocok di gereja buat saya. Gak usah gitu. Kembali kepada firman Tuhan. Waktu Adam dulu ya, Adam kan diciptakan sendiri gitu kan. Dia punya ide gak mengenai perempuan? Gak punya konsep perempuan, pokoknya gak tahu apa-apa aja gitu, nol botol gitu. Gak punya pikiran, gak punya ide. Ide itu datang dari Tuhan. Kapan kemudian Adam itu sampai tahu bahwa inilah yang diberikan Tuhan seorang perempuan itu ya ketika Tuhan Allah membawa perempuan itu yang diciptakan Tuhan dari usulnya dan bla 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 sudah tahu ceritanya, digandeng Tuhan, terus dibawa kepada Adam. Ini loh Adam, ini buat kamu. Terus Adam bilang, wah isi loh men, itu namanya perempuan begitu gitu kan. Dia baru tahu itu perempuan karena Tuhan bawa perempuan itu pada dia. Jadi prinsip kan, perempuan gak usah nela-nela cari-cari kemana-mana. Tunggu sampai Tuhan gandeng kamu dan kamu ditunjukkan, nih kamu untuk dia. Amin. Anak kita didik begitu. Kalau enggak sudah waktunya kok belum punya pacar kayak yang lain ya. Terus siapa saja jadi pacar, murah jual, kamu terlalu murah gitu, kemurahan gitu ya. Terus laki-laki juga gitu, ya laki-laki begitu. Jangan terus kemudian cara-cara mau jualan ke gereja motivasi lain gitu. Tunggu sampai Tuhan datang bawa seorang ini untuk kamu gitu. Itu prinsip saudara. Dulu gimana saudara? Saudara masih gak? Masih muda-muda nggak kecil, saya aja udah setua ini masih hidup kok. Masih dulu. Saya ingat kayak gini, cerita dulu ya belum firmannya. Teman-teman saya itu sudah pada punya pacar. Karena saya itu orang alim. Orang alim. Saya bukan orang kudus, orang pati gitu. Tapi saya orang alim ya. Saya orang suci juga ya. Saya alim, sebab itu pendeta semua orang pokoknya nggak berani sembarangan sama saya. Mereka sudah pada punya pacar, saya sendiri jadi kayak kambing congeng gitu. Teman saya dekat, waduh sudah punya calon ya, pokoknya sudah pasti dia mau menikah. Jadi saya kambing congengnya dia. Jadi ikut aja lah, katanya nanti gitu ya, ikut jajan di Bakmi Gajah Mada, tapi saya sendiri gitu. Terus dia bilang ini, nanti aku cari-cari ini ya. Tuh ada yang ganteng tuh, yang mana emang tuh. Kayaknya enggak gitu ya. Tuh. Jadi semua orang tuh teman saya tuh nyarikan saya. Rajin banget nyariin saya. Saya aja nggak nyari gitu saudara ya.
Tapi Tuhan itu baik. Tuhan memberikan kepada saya nggak nyari-nyari. Mau tahu ceritanya? Kok jadi nostalgia, kan suami saya sudah di surga ya, gak apa-apa sudah di surga kan, saya cerita dia nggak denger lah ya. Jadi di dalam satu persekutuan doa, saudara, saya itu guru daripada yang punya rumah itu punya murid, gurunya itu saya gitu. Terus sesudah ngajar itu dia punya persekutuan doa, yang kita ikut persekutuan. Rupanya di situ tuh banyak ponakan-ponakannya tuh cowok semua, dan saya kan nggak tahu, nggak urusan saya kan. Saya urusannya murid saya itu perempuan, anaknya dia. Taunya tuh kasak-kusuk, saya pikir apa kasak-kusuk? Oh, saya baru tahu setelah itu baru tahu bahwa tuh gurunya maksudnya dipacok ke sama saya apa itu? Bahasa Jawa itu apain sih? Digodok judul. Padahal saya nggak ngerti kan, motivasi saya di situ bukan nelan cari pacar loh, enggak loh ya. Saya maksudnya kerja memberi les gitu. Nah, di dalam persekutuan doa itu cerita singkatnya itu ya, rupanya Tuhan tunjukkan, saya nggak ditunjukkan apa-apa saudara, Tuhan tunjukkan dia bahwa saya gitu, yang diberikan Tuhan buat dia. Persekutuan doa nggak tahu bener atau perasaan saya nggak ngerti ya. Waktu itu kan saya nggak ngerti, saya baru deh. Terus tiba-tiba suami saya itu datang ke rumah kos saya nggak ada, yang punya kos itu bukan ini. Jam 8 dikunci aja gitu. Saya pikir kejam banget ya itu ya. Itu jadul ya saudara. Tapi saya bersyukur dia itu kok mau memprotek saya. Sebab dulu tuh saya cantik, sudah nggak kayak sekarang ya. Gini kan. Saudara bayangkan saja dulu saya lulus SMA tingkat 1, tingkat 2 itu. Terus datang lagi orang ini. Itu suami saya itu. Datang lagi, akhirnya dipanggil ke saya. Itu saya kaget saya. Saya pernah lihat kayaknya tuh di rumahnya yang saya ngelesin itu. Kasak-kusuk banyak-banyak para pejabat-pejabat di situ. Duduk kan saya pikir mau apa ya? Tidak ada yang kenalin, tidak ada yang perantara, tidak pakai kalung, saudara. Langsung ke situ dia bilang ini, saya ini orang Semarang, oh saya orang Pati. Jadi dua-dua bukan orang Kudus ya kan saudara ya. Orang Pati. Dia bilang, saya datang ke sini ini, saya sudah bilang mama saya selalu berdoa. Apakah betul yang saya dapat bahwa kamu itu untuk saya? Wih, berani banget nih orang, luar biasa beraninya kan saudara. Saudara kalau lihat kaki kayak gitu tuh kayak apa? Ya, kayak apa saudara ngadepi kalau saudara perempuan saya? Pasti bagaimana? Kaget, senang, susah, campur, kaget segala macam saudara. Mama saya bilang doa, apakah betul kamu untuk saya? Kamu juga gitu doa, apakah kamu betul untuk saya? Kepengen diapakan? Kok beraninya tuh saudara? Berani banget. Udah kan saya diam aja terus dia pulang. Nah, saya berdoa dong. Ya, saya berdoa nih, soalnya orangnya lumayan saudara ya, maksudnya lumayan benar-benar lumayan ya. Tidak ada yang kayak gitu cuma satu. Saya berdoa berhari-hari, gak ada suara. Ya betul, dia untuk kamu tuh gak ada. Saya tidak pernah dengar apapun saudara. Heran. Mau tahu lanjutnya? Atau kita sesi dulu ya? Kayaknya pengen tahu gitu ya saudara ya. Akhirnya beberapa saat datang lagi karena dia sudah kasih waktu saya. Saya bingung gitu, nggak pernah ngalamin seperti itu. Tapi saya berdoa ya dengan tulus, Tuhan ini apa maksudnya? Ini makhluk dari mana? Akhirnya dia memperkenalkan diri. Saya itu satu kelas sama kokonya kamu. Kokonya kamu itu dulu sekolah di Loyola Semarang itu. Tapi dia orang Semarang. Papanya juga orang Pati, saya orang Pati. Tapi saya nggak tahu yang kenal. Saya juga tidak berani ngomong apa-apa sama papa-mama saya karena mereka kenal Yesus karena saya. Jadi kayaknya mungkin saya lebih rohani gitu ya. Jadi saya berdoa. Dia tidak dengar apa-apa saudara. Dia datang lagi tanya, gimana katanya? Sudah mau jawab? Ayo, mumpung ada. Kalau nanti tidak ada lagi yang nawarin gimana? Ya kan gitu saudara ya. Tapi dalam doa saya itu ya tidak ada jawaban apa-apa. Tapi saya biasa saja, sejahtera gitu. Ya saya diem aja. Mama saya bilangnya iya gitu. Aduh, mamanya kok bilang iya ya saudara ya. Terus kamu gimana? Ya saya mau bilang iya, enggak, makanya saya diam ya. Diam itu berarti ya. Ya, kalau enggak kan bilang enggak kan. Diam berarti ya. Soalnya banyak pengantin, apakah mau setia sampai mati? Ya enggak kenceng, ya gitu. Tapi enggak kedengeran berarti diam ya. Diam ya. Ya kan sudah. Ceritanya ya. Waktu sesudah dia itu pertama kali saya sama dia pergi ke persekutuan itu tetap semuanya. Waduh, malu. Ya bukan main. Pernah enggak sudah ngalamin gitu? Semuanya waktu pacarnya gitu kan sudah malu. Setelah kami kemudian bersama-sama bangun hubungan, apa yang terjadi saudara? Tidak pernah tanpa tiada hari tanpa berkelahi. Pagi mau ke kantor dia mampir dulu saya berantem dulu. Tapi aneh sudah berantem dia doa.
Jadi berantem ditutup dengan doa. Lumayan ya. Daripada berantem nggak ada penutupnya kan, saudara ya kan. Nanti pulang sore dari kantor pergi kos saya ini sekolah saya kedokteran. Nah semua orang udah punya pacar. Waktu itu saya tingkat 2, terus saya salah suami saya ini yang datang dari kantor naik motor. Kalau saya tinggalnya di atas kos saya. Begitu saya mesti di depannya dia. Mana tahan saudara begitu. Berkelahi lagi saudara. Udah berkelahi kan jam 8 mau dikunci pintunya. Sebelum dikunci mau berpisah ditutup dengan doa. Selama 4 tahun sampai saya pikir keliru tuh Tuhan Yesus bukan ini Tuhan. Terus kemudian saya cerita-cerita sama mama saya kan. Waktu kejadian pertama itu tiba-tiba hari Minggu kemudiannya tuh dia sudah naik motor dari Semarang sampai Pati di depan rumah saya. Memperkenalkan diri, nekat tuh saudara. Bukan main dulu, ini benar-benar nekatnya bukan main dulu suami saya. Terus ceritanya udah berkelahi-kelahi, terus saya dia cerita sama saya, bukan itu kali judulnya kamu, yang lain-lain masih banyak. Benar saya sudah tunangan sama dia akhirnya. Ada seorang kaya dari Cigenzi itu nggak tahu masih hidup apa enggak ya, kan sudah tua-tua sudah datang, saya sakit stres, saya sakit sudah nyambangi saya, ketok-ketok pintu kos saya kenal di persekutuan gitu ya, sambangi saya dikasih apa segala macam. Rupanya ada udang di balik kursi. Dia punya anak laki, mau dijodohkan sama saya. Dia nggak tahu kalau saya itu sudah punya tunangan, ya. Terus saya cerita mama saya, kamu kayaknya nggak cocok sama dia. Saya dengar kamu suka apa tuh selisih paham katanya gitu. Nah ini dia mah ini ada orang yang datang, ya itu kali Nek Mercy mah ya betul itu katanya gitu, betul kata Nek Mercy. Ya belum tentu betul kan saudara ya. Tapi Tuhan itu baik. Saya juga waktu itu ya mungkin ini yang itu bukan. Terus kalau saya lagi berkelahi sama dia, terus dia tanya, mamaku bilang kamu dari Tuhan kok. Saya juga tahu kamu dari Tuhan. Kamu dulu juga kayaknya di masa tahu kalau saya dari Tuhan gitu. Jadi wes gak ada jalan lain untuk tidak gitu. Karena dulu bilangnya ya. Seringkali kan dia tapi tidak kan. Kalau saudara ya itu ya atau tidak. Tanya sama suami saudara dia apa ya? Ya kok tidak ya kan, katanya dia cinta dalam segala keadaan kok enggak ya. Ya itu ya. Terus ceritanya pendeta saya waktu itu beritahu sama orang itu tunangan, itu nanti saya kenal loh orang tuanya juga orang tua situ itu sudah tunangan itu sama Peter, suami saya namanya Peter Sandino. Oh gitu ya, bis dia nggak bilang sih. Ketika saya nggak bilang, saya diem aja karena berpikir barangkali bukan yang itu tapi yang ini saudara-saudara. Lalu dileraikan oleh pendeta saya, puji Tuhan. Akhirnya saya tetap dengan suami saya, tidak ada yang keliru ya. Jadi kalau saudara sudah jadi istri, terus saudara pikir keliru kali aku. Terus kita mulai membandingkan dengan orang lain. Hari ini kan kita ngomong tentang istri ya, tapi ada suami-suami nggak apa-apa ya. Jadi nanti suami jangan bersorak hore ya kan, kalau mendengarkan apa-apa. Nah itu saya kemudian menjalani berumah tangga. Jadi pertama kali di tingkat saya menikah itu tingkat 2 saudara. Semua bilang, wih tadi alim-alim makan dalam. Jadi yang menikah pertama itu saya saudara. Tapi itu Tuhan, beri kemuliaan untuk Tuhan ya. Saya cuma bilang membuktikan bahwa guru sekolah itu laku ya kan. Kalau cari mantu tuh cari guru suami itu paling dia sudah biasa sama anaknya. Terus di situ saya mengalami selama suami saya dipanggil Tuhan ketika saya belum berkawin perak kok saudara, baru 24 tahun. Tapi saya ingat banyak kegagalan yang saya alami karena saya nggak pernah belajar. Jadi orang sudah pacaran, bekerja, sampai menikah, belajar dulu gimana gitu ya. Sesudah menikah berhenti, nggak pernah belajar. Sekarang pernah belajar lagi. Ayo angkat tangan siapa yang pernah belajar kecuali di persekutuan benar-benar firman Tuhan. Saudara belajar nggak bagaimana memaintain cita saudara kepada pasangan? Pernah belajar itu? Enggak, malah sudah tua gitu. Ngapain sih Pak? Enggak, belum malah gitu kan. Makhluk apa ini gitu kayaknya aneh ya. Saya dulu juga nggak belajar. Tapi ya puji Tuhan. Kalau Tuhan kasih kesempatan kita belajar. Kita nggak tahu kenapa saya jadi istri orang. Kenapa ya sudah, pokoknya kamu kawin, kamu punya anak. Saya akhirnya nggak punya anak juga sudah. Ya, lalu nggak ngerti juga kenapa kita masih punya anak. Jadi semua serba nggak ngerti. Saudara masuk ke dalam satu pintu yang saudara nggak ngerti. Gitu. Semua orang pengen masuk di situ, betul? Pernikahan itu seperti pintu ya. Semua orang masuk di situ. Sesudah masuk bisa keluar tidak? Bisa kalau paksa. Tapi tidak boleh. No way. Tidak ada kata cerai di dalam Alkitab. Maksudnya dalam cerita Tuhan. Jadi kalau sudah memikirkan cerai itu sudah melawan Tuhan. Nah, tapi ada perceraian karena kejar hatimu. Ya manusia kembali lagi mempunyai kehendak bebas.
Tapi bukan itu rencana Tuhan. Sebab itu kalau saudara dulu juga tidak tahu kenapa menikah, nanti kalau kita punya anak, kita boleh didik dia lebih baik. Amin saudara. Ya, jadi saya anggap saudara sekalipun sudah berusia, berumur, nggak tahu kan kenapa kita dulu kawin, kenapa dulu saya punya anak, banyak hal kita tidak tahu. Sebab itu tidak sedikit sekarang pernikahan-pernikahan yang cepat hilang, maksudnya kandas. Gitu. Ya, masih tetap sebagai keluarga yang kelihatan, tetapi sebenarnya sebagai keluarga di dalam jiwa ini, batin itu sudah nggak ada. Satu rumah tetapi jauh hatinya. Yang satu mikirin yang satu mikirin yang satu. Kenapa? Sebab kita akan bahas istri ya. Istri kita wanita nggak tahu kenapa saya mesti menikah. Ya, seperti sekali lagi dulu saya nggak tahu. Ternyata itu jelas dan gamblang di dalam firman Tuhan asal kita mau belajar. Nanti saya membawa beberapa cuplikan film. Ini kejadian nyata yang di sini turunkan gitu. Pas saya tonton itu bagus gitu. Bisa jadi cermin bagi kita. Tapi mari kita baca dulu firman Tuhan ya, saudara ya. Kejadian 2 ayat 18. Kejadian 2 ayat 18. Kita baca bersama-sama. Nah, suami harus baca keras juga. Oke? 2:18. 1, 2, 3. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Puji Tuhan. Silakan duduk. Jadi ini firman Tuhan. Dia lihat ada kecewaan itu nggak bagus. Dia kasih istri, yaitu Hawa, sebagai apa? Penolong. Penolong itu yang nolongin gitu ya. Lalu dikatakan sepadan. Coba bilang sama saya. Penolong yang sepadan. Sepadan itu artinya itu apa ya? Sederajat, sejajar, gitu. Sepadan, serasi. Jadi istri wanita itu, Hawa, perempuan itu bukan sekedar pemanis gitu ya. Kalau nggak ada perempuan kayaknya nggak manis gitu. Bukan sekedar pelengkap, tapi pelaku utama, yaitu penolong. Khusus benar-benar penolong. Itu istri, bukan pembantu loh ya. Istri, penolong yang sepadan, equal ya. Jadi sejajar dengan laki-laki gitu. Pada hakikatnya wanita dan pria itu sama, tapi fungsinya yang ya, ada tempatnya. Istri, wanita itu apa? Penolong yang sepadan. Coba 1, 2 lihat. Penolong yang sepadan. Kalau laki-laki, ya laki-laki sudah diajarin mungkin bulan lalu, pemimpin ya dalam keluarga, imam, ya kan, mencari nafkah gitu, oke, ya. Terus istri juga punya suami, oke. Istri punya tuntutan pengen suami sukses, itu biasa ya. Tapi istri yang tidak tahu posisi penolong yang sepadan ini bisa keliru. Saya dulu juga nggak ngerti sudah. Jadi kita belajar sekarang. Istri seringkali justru menjadi penghalang. Ya, misalnya gini, istri itu merasa punya kuasa penuh untuk mengatur suami sesuai dengan kemauan saya. Jadi kalau suami saya, kamu pakai, saya hari ini mau gereja pakai baju biru muda, kamu yang seksi, pokoknya kamu juga biru muda. Jadi ngaturnya seperti itu. Ini nggak penolong, ini pengatur. Pengatur sama penolong beda dah. Pengatur tuh polisi, misalnya mengatur lalu lintas, ya kan, mengatur keamanan, itu lain dengan penolong, ya. Jadi seringkali kejadian bahwa istri bisa menjadi penghalang kalau dia mau suaminya itu dia bisa diatur, ya, sesuai dengan kemauannya. Mesti begini pak, mesti begitu pak, gitu kan. Kayaknya manggilnya pak, tapi sebenarnya dia mendominasi itu. Lebih gawat lagi adalah apa? Susah percaya sama suami. Dia merasa lebih pintar, lebih tahu gitu kan. Susah dengar. Apalagi diskusi, saudara. Ingin pokoknya pendapat saya itu yang benar. Sesudah itu bisa berkembang begini. Ini istri yang menikahi dia, saudara ya. Curiga. Mudah ngomongnya itu terlalu banyak gitu ya, terocos. Perempuan itu memang sukanya terocos. Tapi khusus untuk suami itu sangat besar ya. Curiga. Mudah melemparkan kata-kata yang kayaknya gak mau denger dulu gitu. Itu namanya istri yang menghalangi suami dan dia bukan menjadi apa tadi? Penolong yang sepadan. Nah, film ini bagus untuk contoh. Tolong Kak ditayangkan sedikit. Nanti setelah melihat saudara kita sama-sama belajar menilai ya. Apakah saya kayak gitu apa enggak gitu. Jadi saya katakan penolong itu bukan
seperti pengatur lalu lintas, polisi lalu lintas ya, tapi menolong ya. Kok nggak mau lagi keluar? Tadi sudah mau ya. Sudah saya coba di rumah, pokoknya keluar, kalau enggak saya. Bisa Pak? Saya berdoa supaya bisa lihat ini. Nah, oke. Ini ceritanya anaknya mau pesta ulang tahun. Anaknya umur 10 tahun. Lalu mereka bersiap-siap. Juga kedua suami istri ini, kita lihat. Kita mau belajar peran istri. Suaminya sedang bersiap juga. Penampilan dong, Pak. Ganti-ganti. Nih. Bentar. Nih, coba. Nih, pakai nih, Pak. Tuh. Serasi kan? Ya. Ini. Tuh, lebih serasi kan, Pak? Tuh, pakai aja. Kok pakai sepatu itu sih, Pak? Sepatu coklat, celana coklat, baju coklat, kayak tugu dong, Pak. Gimana sih, Pak? Pakai yang hitam biar gak keren gitu loh. Pak nih. Halo, maaf ya, kami sedang ada acara ini. Bisa sambung nanti? Apaan sih, Pak? Papa tuh gak tahu diri deh. Dia kan bisa tersinggung tuh. Kamu yang terlalu. Di luar banyak tamu, tapi kamu malah asik sendiri di sana. Terus memangnya kenapa? Udah deh, gak usah banyak bicara. Ayo keluar. Ma, ayo keluar. Ya, coba di stop dulu. Ini kok bisa lambat ya speednya ya? Mestinya nggak terlalu pelan gitu. Mungkin nggak cocok. Oke, kita stop dulu di sini. Nyalain lagi. Saudara menyaksikan di situ
Bagaimana pendapat saudara mengenai seorang istri ini? Dia penolong tidak? Tapi pengatur, ya kan? Bajunya, sepatunya serba salah. Jadi sebetulnya pemicunya siapa ini? Istri, ya kan? Mestinya kan bisa yang lain. Kalau istri itu penolong yang sepadan. Misalnya papanya itu punya kelemahan, tidak ngerti kelir misalnya. Ada kan? Mungkin seleranya, kalau dulu suami saya itu selera tinggi ya. Karena dia arsitek gitu, jadi saya ngikut saja. Kalau maunya serasi warna begini gitu. Dulu ya, waktu masih muda-muda. Nah di sini kalau sudah perhatikan, pakai baju putih salah. Kasih tadi yang tadi, pakai sepatu salah juga, ya kan? Jadi dia harusnya, kalau dia sebagai penolong, Pak, baju saya ini, apa papa mau baju yang cocok atau dipilihkan atau bagaimana dengan apa ya? Dengan cara yang berbeda. Kalau cara yang tadi menurut saudara bagaimana? Ayo, suami-suami mau digituin sama istri? Pasti langsung nggak mau. Istri-istri pernah nggak secara tidak sengaja kita memperlakukan seperti itu, ya, kepada suami kita, ya kan bisa dengan cara lain. Saya bantu papa siapin, mungkin papa mau baju yang mana atau sepatu yang gimana, kita bisa menjadi penolong. Jadi itulah yang terjadi di dalam rumah tangga. Di luar sedang pesta, tapi di dalam kondisinya seperti itu. Nanti ini adalah salah satu contoh istri yang tidak menjadi penolong. Di dalam pesta itu dia nggak menolong, maksudnya dalam hal ini mungkin menyejukkan suasana atau memeriahkan atau gimana. Dia hanya pikir ada telepon dari temannya. Ceritanya itu ibu itu ditelepon dari temannya. Dia telepon lama sekali. Nah, pesta anaknya itu ditinggal sampai papanya itu mendatangi dia. Mungkin kesel gitu kan, seperti tadi yang sudah lihat. Nah, istrinya membalas dengan marah juga. Kalau menurut saudara, pesta anaknya seperti itu baik ya keadaannya? Tidak. Sebenarnya pesta meriah ulang tahun, tetapi sebenarnya keluarga ini mempunyai seorang istri yang bukan penolong, ya. Nanti itu ada kelanjutannya. Saya lanjutkan dulu ya. Jadi seorang istri itu sebetulnya justru sangat indah sekali karena dia punya lebih dari suaminya, yaitu satu perasaan yang tajam. Seringkali kita perempuan itu melihat dari sudut pandang lain. Sudah punya apa ya namanya? Bukan insting ya, feeling di sini yang tajam bisa kadang-kadang yang tidak dipunyai oleh pria itu. Justru itu bisa menjadi penolong untuk suami pada waktu memutuskan sesuatu. Bukan menjadi merasa lebih tahu ayah, kemudian karena merasa lebih pintar, lebih tahu, dia meragukan pertimbangan suami. Lalu dia mencela suami. Kalau istri tadi, menurut saudara dia merasa lebih tahu dalam hal apa? Ayo, tadi loh, dalam hal model, baju, kelir, ya kan? Pasti dia merasa lebih tahu sehingga dia mengatur, gitu kan? Ya, jadi dia tidak lagi menjadi penolong, tapi karena merasa lebih tahu, kemudian dia meragukan, ini jelek, yang dibeli suaminya jelek, bajunya jelek, ininya jelek, putusannya jelek, seperti itu. Jadi kemudian mencela, ya, mencela suami. Tapi kalau istri itu sebetulnya berfungsi sebagai penolong bagi suami. Amin, saudara. Pernah lakukan itu? Ya, kalau pernah, ya sudah, kita memperbaiki, ya. Sekarang fungsi perannya diatur oleh Alkitab. Kita baca lagi ayatnya. Nanti kita lanjutkan. Kita bisa melihat lagi nanti nonton. Efesus 5 ayat 22. Efesus 5 ayat 22. Kita baca bersama-sama. Kalau saudara punya Alkitab, lebih baik dibuka terus bisa ditanda-tandai. Ya. Ini ayat-ayat yang luar biasa sekali, saudara. Efesus 5, kita baca yang ayatnya ke-22. Satu buah dulu yang 22. Kita baca bersama ya. 1, 2, 3. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Tunduk di sini dalam bahasa Indonesia dulu saya juga waktu terus diajari tunduk gimana ya. Tunduk gak berarti kemudian seperti hamba yang Allah, itu bukan itu. Tunduk itu artinya kita memang tunduk pada suami karena artinya itu gini, berlindung gitu. Berlindung ya, bernaung ya, naungannya itu suami, jadi tunduk seperti begitu. Kemudian ada punya arti juga, tunduknya itu, penundukan itu mendukung suami dalam semua keputusan, saudara. Kita dukung dia. Karena di situ dikatakan ayat berikutnya, Ayub ayat 23,
1, 2, 3. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Ya. Kemudian satu lagi. Karena itu, semua sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Coba bilang, segala sesuatu. Nah, ini ayat yang gak disukai oleh kita para istri ya. Bukan dalam beberapa hal, tapi dalam segala sesuatu. Jadi sekali lagi tunduk itu bukan hanya mengambal untuk diinjekkan, berlindung, bernaung, ya, memberikan dukungan suami kita. Seperti apa? Suami dikatakan itu Kristus, Kristus yang menguduskan. Lalu istri dikatakan seperti jemaat, jemaat yang berdosa ya saudara ya. Seperti jemaat seperti itu. Lalu tunduk dikatakan segala sesuatu apapun kondisinya. Nah ini dilakukan dulu karena ini ayat ini tidak berbunyi istri tunduk kepada suamimu jika ia baik ya. Jika ia ini enggak. Tapi tunduk kepada suamimu dalam segala sesuatu. Bukan berarti suami jadi diktator ya. Sebab ada perintahnya selanjutnya ayat 25. Saya baca buat saudara. 25 saudara 26. Oke? Hai suami, kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Jadi Tuhan melambangkan suami mengasihi istri itu seperti Kristus mengasihi sampai menyerahkan dirinya. Itu suami, menyerahkan nyawa demi istri dan keluarganya. 26 untuk saudara, untuk menguduskannya, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat ini Tuhan Yesus ya, di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga 28 bersama-sama 1, 2, 3. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. ini aturan dari Tuhan. Suami mengasihi istri seperti mengasihi tubuhnya sendiri. Gak ada orang itu yang mengasihi tubuhnya sendiri kan. Itu lambangnya. Sebab itu ayat sebelumnya kalau istri suruh tunduk bukan berarti bahwa suami bisa menjadi diktator ya, tapi ada aturan lain bahwa suami mengasihi istri ya. Lalu ayat 29 saya. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Setuju? Saudara merawat tubuh saudara atau tidak? Apa dong, mandi 2 kali misalnya ya, kasih makan dan sebagainya lah. Pokoknya tubuh kita, jasmani kita rawat. Begitu juga suami merawat istri, maksudnya seperti dia merawat tubuhnya. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Itu Alkitab ya. Kalau laki-laki meninggalkan ayahnya ibunya, hidup sama istrinya, itu Alkitab ya tidak? Ya, kalau tetap di rumah orang tua, Alkitab ya atau tidak? Tidak ditulis ya. Biasanya kalau tidak ikut seperti yang Tuhan itu lebih banyak konflik gitu ya. Terus kemudian sehingga keduanya menjadi satu daging. Ingat, suami 1 tambah 1 sama dengan berapa? 1. Ini matematik surga. Kalau 1 suami tambah 1 istri menjadi 2, itu belum menjadi 1. Dikatakan di sini, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Jadi 1 tambah 1 sama dengan, bilang sama suami istri saudara, kita 1 tambah 1 sama dengan 1. Ayo bilang, ancam aja. Kalau 2 rekeningnya 2 ya saudara ya, propertinya 2, aduh 1 tambah 1 itu 1 ya. Ini Alkitab ya, saya setuju. Kalau sudah setuju ya saudara lakukan. Mungkin ada kondisi tertentu ya kan saudara ya. Mungkin ibunya sendiri sudah terlalu tua, bapak itu kondisi namanya. Tetapi firman Tuhan bilang laki-laki meninggalkan ayahnya ibunya dan bersatu dengan istrinya. Saya lakukan itu, saya alami itu. Jadi begitu menikah ya sudah keluar dari daerah kita masing-masing, kenyamanan orang tua, hidup sendiri berdua tok di dalam rumah tangga kita. Jatuh bangun, mandi anak, guling, airnya basah semua di kamar ya nggak ada siapa-siapa. Kita nikmati bersama. Kalau ada mertua pasti marah juga loh. Ini memang ini, mana tuh perempuannya belum bisa merawat, bla pasti ada efeknya. Kalau sendiri tuh memang lebih aman. Saya lakukan kepada putra putri saya. Putri saya menikah dulu ya sudah, ya
dia ya sama suaminya. Oke, sekarang anak saya laki juga begitu, menikah ya sudah. Ya mestinya saya sendiri ya hidup sama saya, no problem. Tapi firman Tuhan, kamu bersatu dengan istrimu, jadi satu. Ya ada apartemen kecil, udahlah kamu tinggal situ mungkin cuma 32 meter tapi sendiri. Seperti dulu mama juga, rumah mama 60 meter persegi, dia sendiri. Itu lebih oke, karena itu firman Tuhan. Setuju? Setuju. Gak apa-apa, kalau belum ada ya tinggal di TMI Taman Mertua Indah ya udah gak apa-apa ya. Tapi ini maksudnya alkitabiah gitu loh. Saya berusaha untuk melakukan dan Tuhan itu siapkan kok saudara ya. Oke, terus dikatakan rahasia ini besar. Ya, jadi 1 tambah 1 sama dengan 1 itu rahasianya besar sekali. Kalau dari awal kita ini, saudara, mau menikah 1 tambah 1 ini sudah punya pikiran sama dengan 2, itu berbeda. Saya ngalami ketika saya mau menikah, ada usulan dari keluarga begini, nanti bahaya kalau kamu 1, yang perempuan juga pintar, mungkin cari duit, yang laki juga. Mesti dari awal kita bikin harta terpisah, katanya gitu. Supaya kalau ada apa-apa, nggak habis semua. Misalnya istri ada apa-apa kan hartanya terpisah, harta suami nggak menyangkut gitu. Kalau suami ada apa-apa, kan dia hartanya yang disita, harta istri tidak nyangkut. Saudara setuju nggak? Siapa yang enggak? Angkat tangan. Siapa yang setuju? Angkat tangan. Siapa yang tangannya ketinggalan? Angkat tangan. Paling aman itu memang tidak angkat tangan dua-duanya, saudara ya. Tapi kalau sudah diperhadapkan dengan dilema seperti itu, saudara harus mengambil keputusan yang sesuai firman. Saya juga bingung ya, saya ini mau diambil mantu orang, tetapi idenya seperti itu, saya bingung. Saya tidak bawa kekayaan kami bersama-sama keluar dengan tidak membawa kekayaan apapun. Mulai dari 0 karena kami memang benar mau melihat Tuhan itu menyertai 0 tambah 0 ditambah 21 sama dengan 10 gitu saudara ya. Jadi ya nggak kesana nggak kesini. Mulai dari ini. Nah ide itu akhirnya saya bingung juga ya, saya juga nggak terlalu mengerti firman Tuhan ya aja apa kata yang tua seperti itu saudara ya. Tapi ada satu tantenya suami saya bilang, ya keliru kalau gitu. Belum juga menikah, mau disatukan 1 tambah 1, sudah berpikir kalau terjadi ini, nanti kalau cerai bagaimana, itu gimana toh? Kalau saudara masuk dalam pernikahan, saudara berpikir untuk bercerai tidak? Siapa yang pikirnya gitu? Enggak, kemudian setelah 15 tahun ya, baru punya pikiran gitu kan. Kalau perempuan ya enggak, saudara, amin. Kalau perempuan sudah begini jangan kawin aja gitu kan. Lalu tante itu membela seperti itu. Kemudian saya dengerin aja gitu ya, masih terlalu muda. Saya dengerin, oh iya. Karena 1 tambah 1 itu 1. Tidak bisa kalau yang lain matematik 1 ibu dan 1 anak sama dengan 2. 1 papa mungkin sama 1 anak lagi, 1 ditambah 1 sama dengan 2. Tapi kalau istri 1 ditambah suami 1 sama dengan, coba yang ngejar. 1 suami tambah 1 istri sama dengan 1. Saudara akan tetap 1 sampai gagal. Itu memang. Ya, oke, sekarang lanjutkan. Banyak yang shock ya, tapi nggak apa-apa. Ini bukan karangan sendiri dia kan. Rahasia ini besar. Ini besar. Jadi kalau saudara mengerti itu, saudara akan turunkan itu, wariskan kepada anak saudara, anak cucu saudara. Seperti itu. Ya. Bagaimana juga bagi kamu, bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing 33 berlaku hukum ini. Yuk kita baca bersama. Kasihlah 1, 2 ya. Kasihlah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Coba bilang menghormati. Ada menghormati suami, ada menghormati orang tua. Gitu kan. Kalau dalam keluarga itu banyak dilanggar. Kalau di perusahaan direktur, saudara kita pegawai menghormati direktur kan? Bisa dilanggar kan? Bisa kalau mau. Akibatnya ya pergi, ya kan? Tidak di situ lagi, itu sudah mau direktur dibuantahin, dilanggar, dikurang ajarin, nggak hormat ya silakan pergi, ya kan siapa yang mau punya begini gitu. Tapi di dalam keluarga ini sering dilanggar, menghormati suami. Saya mau tanya, gampang apa susah? Gampang, susah, gampang. Jadi apa nih? Saudara gampang susah atau susah gampang? Tergantung saudara. Tergantung. Kalau kita menghayati firman Tuhan, hal itu menjadi gampang sekaligus susah. Tapi kalau enggak, mau sendiri, sekaligus gampang menjadi susah. Kalau susah bisa jadi gampang itu kalau ada apa? Ada udang dibalik. Kalau ada cinta. Saya kasih contoh ya saudara.
Saudara, ini gereja ini di sini. Rumah saudara di samping situlah, 2 rumah dari sini. Untuk pergi gereja tidak terlambat, gampang atau susah? Gampang susah. Tetap aja. Sekalipun dekat, gampang, bisa jadi susah. Betul? Tapi sekalipun rumahnya Cengkareng tuh, gerejanya di sini, susah kan saudara? Bisa jadi gampang. Betul? Kenapa? Kalau ada cinta. Cinta rumah Tuhan, cinta Tuhan. Kalau ada cinta, sekalipun susah, pasti gampang. Waktu pertama menggebu-gebu cintanya, hormat gak sama calon suaminya? Hormat, ya kan? Maksudnya cinta, mengasihi, apapun nurut gitu ya saudara ya. Karena ada cinta. Kalau sudah gak ada, udah lebih pintar lagi, penghasilan suaminya lebih kurang lagi, mau menghormati, gampang apa susah? Susah. Yang gampang jadi susah. Ibu betul. Ya, ibu betul. Kalau respon itu berarti ya paling nggak pengalaman ya Bu. Kita punya pengalaman, benar kan? Pengalaman tuh anak cucu betul Bu. Kita bukan malaikat sudah jalan. Saya mengalami yang itu susah sekali. Tapi akan menjadi gampang ketika kita punya pengertian firman Tuhan dan punya cinta. Mengasihi istri gampang apa susah? Ayo suami-suami bilang gampang apa susah? Mengasihi istri yang model begitu? Saya pikir nanti saudara lihat adegan yang berikutnya. Saya pikir dia nggak dipukul suaminya itu sudah untung. Orang perempuan ngeliatin aja yang model begitu sama perempuannya itu greget ya biar. Apalagi laki-laki. Nah ini nanti ada lanjutannya. Oke, kita kembali lagi ya. Tuhan mau saudara kita suami mengasihi istri itu sudah dibahas bulan lalu. Tapi istri hendaklah menghormati suaminya. Jadi perkara yang gampang bisa susah, yang susah juga bisa jadi gampang ketika ada cinta dan mengerti firman Tuhan. Ya. Khususnya menghormati suami bukan hanya di luar, ya, di rumah, ya dimanapun juga saudara, di depan anak-anak. Kalau istri misalnya nuding suaminya begitu, anaknya lihat oh gitu ya kalau memperlakukan suami. Ditiru sama anak perempuannya nanti, bukan sekarang. Karena setiap adegan yang kita perlihatkan di rumah tangga kita sebagai istri, dilihat terus-menerus. Itu filmnya diputar terus, saudara. Tadi kan anaknya itu juga lihat. Anak itu lihat, nanti saudara perhatikan lagi selanjutnya. Dilihat terus, dipelajari, direkam, dipendam, dan disusun di sini. Untuk satu hari dibuahkan menjadi satu tindakan. Jadi menghormati suami bukan hanya dimanapun, tapi juga di dalam rumah tangga kita. Ya. Kalau saudara sebagai istri, tetap firman Tuhan dibilang tunduklah kepada suami. Kalau di kantor, saya bisa jadi pemimpin karena saya direktur, saya saudara direktur. Saudara membawahi laki-laki 100 orang pergi. Saudara direktur di kantor. Tapi di rumah, istri adalah apa? Tadi lupa lagi, ngajar orang tua memang susah. Ya. Penolong yang sepadan. 1, 2, 3. Penolong yang sepadan. Menghormati suami. Di rumah kita tetap jadi penolong yang melayani suami. Ya, seperti itu. Terus sekarang, ya, istri menghormati suami. Tadi sudah tahu. Satu ayat lagi adalah Kejadian 2 ayat 16 yang sudah kita baca. Itu adalah kondisi yang pertama. Kondisi pertama Tuhan, jadi ayat itu di garis-garis bawahi ya. Kejadian 2 saya ulang lagi, yang ayat 16 itu kondisi yang pertama ya. Bahwa Allah menciptakan manusia itu 18 maksud saya, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Itu sudah ada dosa belum? Belum ya. Setelah dosa masuk menjadi Kejadian 3 ayat 16. Kita baca ya, Kejadian 3:16. Sesudah jatuh dalam dosa, kita lompat 3:16. Yuk kita baca. Dulu saya juga nggak ngerti maksudnya ini saudara ya. Baca bersama ya, sambil belajar. 1, 2, 3. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Dulu waktu saya baca ini berahi itu seperti berahi seks gitu ya. Ternyata itu enggak. Kata aslinya enggak ngomong gitu. Ya, ini bahasa Indonesia jauh. Jadi dikatakan di sini Hawa ini kan hukuman untuk Hawa. Ya, waktu beranak mengandung itu melahirkan kesakitan. Betul ibu-ibu?
istri, ada nggak yang waktu mulai hahaha gitu ketawa-ketawa dalam roh? Tidak ada ya. Semua itu pasti teriak, menangis, kesakitan seperti itu ya. Itu memang betul itu terjadi. Lalu dikatakan, namun engkau akan berahi kepada suamimu. Maksudnya apa? Ini bukan nafsu berahi, tetapi artinya gini, engkau akan berahi itu sangat ingin gitu ya, sangat berambisi untuk berkuasa atas suamimu. Itu perempuan sesudah berdosa. Jadi perempuan itu menyerahkan diri misalnya kepada seorang laki-laki atau suami, itu sebetulnya ada tujuan maksudnya, yaitu dia mau mendapatkan jalan untuk birahi. Ini artinya sesungguhnya kata aslinya itu mengontrol suaminya. Jadi kelemahan seorang wanita, istri sesudah kejatuhan manusia dalam dosa, yaitu ingin mengontrol laki-laki. Jangan kaget karena sudah menikah, ya kan? Kalau nggak mau punya masalah itu ya jangan kawin, saudara ya. Itu adalah firman Tuhan. Dia ingin sekali menguasai, mengontrol suaminya, tetapi Allah mengatakan, tapi dikatakan di situ, dan kau akan berahi pada suami dan ia akan berkuasa atasmu. Artinya suami itu yang akan berkuasa atas istri sebetulnya. Jadi sejak manusia jatuh dalam dosa, wanita tidak lagi puas menjadi penolong. Kedudukannya menjadi penolong, dia tidak mau. Dia mau jadi penguasa. Ya, itu sesudah jatuh dalam dosa. Maksud Tuhan pertama menciptakan istri, yaitu Hawa, menjadi apa? Penolong yang sepadan. Sesudah jatuh dalam dosa, istri-istri pengen ngapain? Menguasai suami. Jadi pokoknya kalau suami lembek sedikit, pasti istri itu tergoda menjadi yang disebut dominan. Itu sering saya lihat, ya. Istri dipanggil seperti itu, firman Tuhan, istri dipanggil untuk tunduk, diatur oleh Tuhan, karena Tuhan tahu, karena dosa wanita ingin menguasai pria. Ya. Jadi istri dipanggil sesuai firman Tuhan untuk tunduk. Tetapi sekali lagi saudara, Allah telah terlanjur menciptakan saudara dan saya dalam keinginan bebas, kehendak bebas. Jadi itu merupakan pilihan. Ya, boleh dengan sukarela ataupun tetap saya pokoknya suami saya begini kok, saya mau begini. Itu pilihan saudara. Ya. Istri bisa memilih untuk tidak mau tunduk, itu bisa. Tapi kalau saudara memilih yang sesuai firman Tuhan, itu menyelamatkan keluarga kita masing-masing. Kata tunduk sekali lagi tadi sudah saya jelaskan bahwa itu menundukkan diri bukan untuk diinjak, tetapi mengaku bahwa kita itu pelindung kita adalah suami kita. Ya. Jadi dalam bahasa aslinya pun bukan tunduk untuk diinjak. Lalu suami itu otoriter kemudian seperti itu bukan. Yang dipakai di dalam bahasa asli itu seperti yang dipakai di dalam dunia militer. Kalau sudah tahu militer itu ini. Ada jenderal gitu, ada kolonel, ada pangkat-pangkatnya gitu ya. Karena adiknya ayah saya itu seorang brigjen. Jadi dulu waktu kecil om saya itu suka main tembak-tembakan, kami yang dijadikan tembak-tembak gitu. Dia jadi tentara beneran, ya kemudian kolonel, yang kemudian naik, akhirnya brigjen, akhirnya ya meninggal gitu. Sesudah jadi jenderal baru meninggal. Untung besok. Terus di situ kalau kata tunduk ini seperti jenderal dan kolonel, misalnya seperti gitu di dalam militer maksudnya. Jadi pangkat yang lebih tinggi memberikan perintah pada pangkat yang lebih rendah. Bukan untuk dijajah, bukan untuk kita yang kolonel menjadi inferiority, bukan. Ya oleh kekuasaannya jenderal, bukan. Ya, begitu juga suami dan istri. Ya, itu merupakan otoritas seperti itu. Jenderal itu tidak akan maju perang kalau dia tidak minta pertimbangan dari kolonel-kolonelnya bawahannya. Begitu juga suami tidak boleh mengambil keputusan penting tanpa konsultasi kolonel, yaitu istrinya. Sesudah berdoa, mempertimbangkan serius, konsultasi dengan istri penolong yang sepadan yang punya feeling yang begitu tajam, barulah suami boleh mengambil keputusan akhir. Inilah satu keluarga yang sungguh-sungguh harmonis seperti ini. Ya. Kemudian diatur oleh Tuhan bahwa istri tunduk kepada suami, berdiskusi, memberikan pendapat. Begitu juga suami tidak menginjak istri, tetapi otoritas dia seperti di dalam kemiliteran itu, dia memohon pertimbangan untuk maju perang seperti ini. Strateginya gimana? Dirundingkan di dalam doa, diputuskan bersama. Nah, kemudian ada orang bilang gini. Nah sekarang kalau disuruh tunduk, sebelum saudara tanya nih, saya juga berpikir gitu. Lalu istri suruh tunduk dalam segala sesuatu. Lalu kalau disuruhnya yang gila-gilaan, maksudnya itu artinya
berlawanan dengan firman Tuhan, gimana? Dituruti nggak? Itu seringkali pertanyaan dituruti nggak, Bu? Ya enggak lah ya, coba bilang sebelahnya. Ya enggak lah ya, kan firman Tuhan jelas ya, istri tunduk kepada suami sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Yang pertama kali punya otoritas tertinggi itu Tuhan. Kedua, memang suami kita di dalam keluarga. Nah kalau suami itu menyuruh misalnya menjual istrinya, kamu cari duit sana berzina, turutin nggak? Ya enggak. Tapi di situ dikatakan istri tidak harus menuruti dengan cara bagaimanapun juga, saudara, dengan cara halus atau terang-terangan. Istri harus menolak sesuatu yang berlawanan dengan firman Tuhan. Jadi istri boleh tidak takluk ketika suami itu melawan, maksudnya menginstruksikan untuk melawan Tuhan. Itu seringkali ada pertanyaan seperti itu ya. Jadi sekali lagi istri berfungsi sebagai penolong suami, kita sudah sepakat karena itu firman Tuhan. Bagaimana caranya? Bukan dengan cara seperti ini. Kita lanjutkan sedikit tadi kisahnya yang tadi, saudara-saudara. Ini sudah jelas-jelas dari awal keliru ya, mendominasi suaminya. Suaminya masih tahan pertama-tama, kemudian kedua kita perhatikan kok speednya bisa lambat gitu ya. Ya sabar agak lambat. Lalu pesta itu selesai, kembali ke rumah tangga. Mama pernah nggak berdoa kita? Sering? Sering. Kapan, Ma? Ya, pokoknya sering lah. Kalau Papa berdoa nggak, Pak? Makanya tidak dijawab. Halo, tadi siapa nih? Oh, Ratna. Ada apa nih? Oh, pasti. Sudah jadi kok. Masa kamu nggak percaya sama aku sih? Oh, tentu. Nah, gini aja. Kamu tunggu. Pasti sampai ke tempatmu tepat waktu. Oke? Yuk. Kalau ngomong dengan orang lain saja mau mesranya. Halo, Ratna. Oh iya, pasti. Tentu. Tapi kalau ngomong dengan istrinya, jangankan mesra, ngomong sepotong aja pedes. Jadi lagi ya, Ratna. Nah, jaga bicaramu. Sejak awal aku udah curiga kalau kamu tuh ada panggilannya. Ada main bagaimana? Ratna itu kan teman kita juga. Pantas saja nggak betah di rumah. Rupanya lebih betah pergi dengan wanita lain. Lancang omongan. Lancang. Katanya memang begitu kan? Setiap malam pulang larut, lapar lah, lembur lah, tugas ini lah, tugas itu lah. Bahkan setiap minggu pun kamu gak ada waktu lagi, Pak. Kemana lagi kalau nggak dengan Ratna gitu? Lagian baru saja kencang udah mau mungkir lagi. Bahwa aku selalu curiga dari mana? Ini yang membuat aku tidak betah dari rumah. Ratna kan yang bisa buat aku betah. Ya udah, nggak apa lagi kamu. Pergi sana, pergi kamu.
Sekali lagi, ini dicuplik dari peristiwa yang terjadi dalam sebuah keluarga Kristen. Menurut saudara bagaimana itu? Pemicunya siapa lagi? Istri lagi ya. Istri banyak salah. Betul lah ya, bapak ada suami yang ngerti benar gitu ya, saudara. Nah, menurut saudara, pendapat saudara harusnya istri itu bagaimana sih? Kalau dia di rumah ada telepon, bapaknya seperti itu, kecurigaannya itu besar sekali. Tadi kan diungkapkan oleh suami. Kenapa dia nggak betah di rumah? Suami nggak betah di rumah itu tidak bisa salah 100% di pihak dia. Menurut saya juga setuju. Kalau di dalam rumah itu ada sejahtera, nanti kita lihat bagaimana seorang istri harus, bagaimanapun juga dia akan berlaku kembali ke rumah. Ada satu murid saya terkejut, anaknya itu baik sekali, kalem sekali. Ya, kawinnya itu menurut saya agak sedikit playboy gitu. Tidak jauh-jauh. Dulu suami saya juga terkenal, pokoknya dikagumi banyak perempuan, temannya perempuan banyak juga. Seperti saya orang alim. Bagaimana bisa menahan dia betah di rumah? Yaitu peran seorang istri yang seperti dikatakan oleh Alkitab. Ini murid saya. Kalau suaminya memang seorang yang sukses, tapi saya pikir agak sedikit playboy gitu. Sesudah itu kami berpisah, dia murid suamiku, dia berumah tangga dan sebagainya. Lalu saya ketemu dengan salah satu saudara suaminya. Dia bilang, hebat sekali muridmu tuh, katanya gitu. Dia sebut anak murid saya, kenapa emang? Itu suaminya. Dia tidak dengan sepatah kata melawan suaminya apapun juga. Suaminya mau pulang malam, mau apa, sekarang itu dia bilang gitu. Emang kenapa? Ya suaminya kan namanya orang seperti orang dunia gitu, saudara. Sekarang itu suaminya, dia bilang saya nggak tahan di luar, mau cepet-cepet pulang. Kenapa? Dia heran. Istrinya itu kenapa kok nggak lawan, nggak komplain apapun juga, dengan manis dia pulang, dia ngurus anak dengan manis bertahun-tahun, sampai suaminya itu bertekuk lutut. Akhirnya bukannya Mbak Istri ya, betul-betul betah di rumah. Karena apa? Karena istri. Nah, kalau istri yang model gini, bapak-bapak kira-kira senang di rumah atau senang di luar? Senang di rumah juga ya, puji Tuhan, keluarga mana ini memang hebat ya saudara ya. Hebat sekali, tapi gak ada istri yang kayak gini kok. Di sini gak ada ya, amin? Gak ada yang ngaku maksudnya. Gak ada, gak apa-apa ya. Kalau ada juga gak apa-apa ya, ngakunya sama Tuhan Yesus. Oke, tapi indah sekali ya. Akhirnya happy end sih saudara. Kenapa yang jadi korban itu anak? Anaknya cuma satu. Seringkali yang mungkin kita sangat-sangat tersentuh itu adalah anak-anak itu yang jadi korban. Dia kan melihat film itu, bukan lihat sinetron. Si Vita umur 10 tahun itu melihat film itu setiap hari di rumah, ya. Bukan lihat sinetron lagi, tapi melihat betul-betul adegannya antara papa mamanya. Oke, saya lanjutkan sedikit ya. Jadi bagaimana Bu, saya mau jadi istri yang berfungsi, saya sebagai penolong. Caranya praktisnya aja, yaitu ya dibuat rumah tangga kita sebagai tempat yang nyaman gitu, saudara. Sehingga dia pengen balik pulang. Seperti ini yang pengen balik pulang lah. Tidak didiskusikan dulu. Maksudnya Ratna itu padahal temennya, mungkin Ratna juga punya suami, mungkin juga punya kerjaan. Enggak, pokoknya karena sudah dikuasai oleh emosi tadi ya. Jadi jadilah istri juga yang dapat dipercaya dalam segala hal. Sekarang saya mau tanya nih, yang selingkuh zaman sekarang ini perempuan atau laki-laki? Laki. Laki aja. Udah banyak dimulai juga dari perempuan Pak. Perempuan modern di sini sekali lagi nggak ada saudara ya. Di dunia luar itu banyak. Tidak peduli dosa, tidak memandang laki-laki atau perempuan. Kalau nggak jaga diri, bisa terjadi perselingkuhan. Ya, perselingkuhan tidak hanya dilakukan secara nyata, secara jasmani, bisa dijadikan perzinahan itu sebagai pornografi yang namanya sekarang porno itu tadi. Mereka bisa mengakses semua pornografi, bisa berkomunikasi di situ. Mungkin badannya tidak berzina, tapi pikirannya, emosinya berzina di dalam setting itu. Saudara. Itu tidak hanya terutama wanita, karena wanita itu dikuasai oleh emosi. Dosa berzina kalau sudah melakukan itu kaset sudah lambat, tapi mulai dari pikiran dan emosi itu sudah dihitung oleh Allah berzina. Tidak ada orang berzina masuk surga. Itu statement dari Alkitab. Berzina tidak ada masuk surga. Ya, jadi bertobat selama masih ada di dunia ini. Jadi kalau ya suami saya begini, nah kamu kalau konseling kan gitu kan, yang perempuan apa nggak berzina? Mungkin tidak, tapi pikirannya, kontaknya, Facebooknya, chattingnya sama laki-laki di seberang suami.
itu perzinahan yang tersembunyi. Ya, oke, jadi dapat dipercaya kalau saya sebagai istri. Tidak, itu tidak. Ya, kemudian memelihara sikap yang baik. Kalau tadi nggak dipelihara, bawaannya itu maunya menang gitu ya, bawaannya mendominasi, marah, tidak. Kalau istri yang semacam ini ada nggak kata hormat kepada suami? Menghormati seseorang itu nggak berani sembarangan, betul kan? Kalau saudara sama direktur saudara pun ya dipanggil ya ada selamat pagi Pak, misalnya dalam hubungan pekerjaan. Tapi kalau begini sudah tidak ada hormatnya, setuju? Ya kan nggak ada hormat sama sekali, dia berani ya seperti itu. Memelihara sikap yang baik, mendiskusikan segala sesuatu ya dengan terbuka, ya dengan jujur. Kemudian yang paling penting, bersyukur posisi saya sebagai istri. Saya berlindung di bawah suami saya, puas sebagai penolong. Sekarang mau tanya, kenapa sih gak puas sebagai penolong? Kalau ditanya, penolong sama yang ditolong kuat mana? Hah? Ayo, kuat mana? Bukan soal kuat-kuatan lagi ya. Yang paling kuat itu memang wanita, ya kan? Berdiri sejak 1918. Jamunya menir itu wanita berdiri kan? Saudara, tapi bukan soal kuat-kuatannya, tapi sebetulnya menolong sama ditolong, puaslah menjadi penolong. Pada hakikatnya penolong itu harus lebih kuat. Saudara sebagai istri itu memang harus lebih kuat, lebih tabah menghadapi segala sesuatu. Ya, seperti itu. Saat penderitaan, ya, saat apapun juga saudara rela, yang rajin, ya, cakep, kreatif. Jangan jadi istri itu malas gitu, gak nyiapin apa-apa. Anak suster, suami pembantu, ya, nanti diurus sama pembantu kebablasan juga. Enggak dong, pembantu ada oke, rumahnya gede diberkati Tuhan, nggak kuat membayar sendiri, tapi suami itu adalah bagian kita, ya, yang menyiapkan, yang melayani itu bagian kita. Saya dulu juga begitu, saudara. Saya pikir pelayanan sibuk ya, udah makan kan sudah ada tuh di meja makan, kita lagi sibuk mau pelayanan begini, betul apa salah? Ya, jadi kita harus adalah cakap untuk melayani dia. Ya. Kemudian menjaga yang namanya kecantikan, bukan hanya urusan badan batinnya. Itu ditulis di dalam Alkitab, ya. Kita baca sebagai terakhir adalah 1 Petrus 3. Kita ini betul-betul sebagai istri pendukung suami. Ayat-ayat yang indah ini biarlah ada di dalam hidup kita sebagai istri. 1 Petrus 3 ayat 1 sampai 4. Oke, kita tutup dengan ini ya. Nanti saudara bisa bertanya. Sudah ketemu 1 Petrus 3 ayat 1 sampai 4? Ya. Kita baca bersama ya, jangan ngantuk. 1, 2, 3. Hidup bersama suami istri. Terus, demikian juga kamu hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Stop dulu, seperti kesaksian kepada saya itu. Mungkin dia tidak taat, suaminya di luar, saudara, tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Rupanya dia pegang dengan ini. Dia bertindak semanis mungkin. Dia layani yang sebagai bagian dia. Sampai suaminya bertanya, kok bisa ya kamu tetap baik padahal saya melakukan istrinya seperti itu di luar. Ya, oke, dimenangkan oleh kelakuan istrinya. 2, jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu, perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tapi apa? Perhiasanmu ialah manusia batinnya, yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tenang, yang sangat berharga di mata Allah. Sampai situ saudara. Perhiasan pakai emas boleh nggak? Boleh, tapi hati-hati, di Jakarta banyak jambret, betul kan? Punya emas berlian nggak bisa dipakai di sini. Ya, kalau di Singapura, saya lihat cincin jam 9 pakai kerompong-kerompong naik bis kota. Wah, saya sampai lihat kalau di Jakarta habis mati ya. Tapi bukan itu yang dimaksud. Punya dipakai oke. Tapi Tuhan mau perhiasanmu ialah manusia apa? Batinnya. Itu tidak akan binasa. Yang paling penting kita sebagai istri adalah roh lemah lembut dan tentram. Dikatakan yang sangat berharga di mata Allah. Lemah lembut itu enggak seperti Solo. Mama saya orang Solo. Ya, kalau lemah lembut dikonotasikan dengan tek, iya, bukan gitu. Orang begitu belum tentu lemah lembut. Belum tentu tinggi, tapi bukan kepanggil. Ya kan? Itu bukan lemah lembut, saudara. Lemah lembut ini masalah hati. Hati yang lembut. Cepat
sekali memberi maaf itu termasuk lembut. Cepat sekali ya, mentaati sesuatu teguran itu lembut, lemah lembut, ya kan? Kalau melihat situasi kemudian enggak langsung dia tidak tenteram, itu namanya roh yang lemah lembut. Kalau seorang istri punya yang seperti itu, wah, itu sejuk di dalam keluarga. Ya, ada apa-apa enggak langsung bingung kenapa, tidak. Ada roh yang lemah lembut tenteram. Saya juga belajar karena saya orangnya itu antusias begitu. Ini harus diimbangi roh yang lemah lembut, cepat bisa menerima perubahan Anda, kemudian oh ya salah berbalik, oh ya orang salah kita mengampuni, itu lembut ya. Hati yang taat itu hati yang lembut. Baiklah saudara-saudara, kita juga jangan lupa istri-istri menjadi penghormat dan pemuji suami. Kalau bukan saudara yang muji, nanti orang lain yang muji, saudara rela enggak? Kalau yang muji ibu-ibu sebelah tetangga saudara, bapak itu kok baik ya, saudara senang? Ayo, senang? Saya pernah ngalamin. Ya kan, saudara saya itu nggak punya anak lama. Ya, terus yang muji suami saya itu tetangga saya di pasar. Ya, tapi ini kaitannya lagi bilang, dulu saya masih muda dipanggil Jeng karena dia sudah seumur saya kali ya. Waktu itu saya baru nikah. Jeng, nanti baik sekali ya Pak Peter itu, dipuji-puji. Saudara saya kaget kok suami saya muji orang lain. Saudara, seneng nggak dipuji gitu? Saya bertanya-tanya ada maksud apa itu? Baik ya, emang kenapa Bu? Saya bilang, baik ya, bapak itu ya. Nanti kan nggak punya anak, kok bapak masih setia. Ngomong kok perlunya di pasar, ngomong begitu sama saya sampai elek udah setua ini saudara. Ngomongnya sedikit nyakitin, bukan ingat karena kepahitan bukan, tapi ini sebagai contoh. Kok perlunya saudara? Seperti itu. Oh iya, memang suami saya itu baik kok. Ya saya memang belum dikaruniai anak, oh dia terlalu baik buat saya. Sekali saya puji-puji di depan dia, tidak kalah mujinya saya sama dia. Dia bilang suami ibu kok baik, saya lebih baiknya lagi dong. Enggak, suami ibu kok baik. Terus sudah bilang, ibu kan lihat suami saya baik, ternyata kok di rumah malah istri malah gitu, ya kan? Enggak ya saudara, kayak gitulah ya. Kita memuji suami, itu adalah kebutuhan hakiki seorang suami dan juga seorang istri. Sekarang saya mau minta saudara kan suami istri, coba beri kata sekalimat pujian kepada suami atau istri. Ayo, mulai 1, 2, 3. Gak tahu kan memuji apa kan? Memuji apa gak tahu tuh, ketawa doang, gak ada kata-kata. Orang Indonesia tuh begitu, ya kan? Orang bule beda lagi. Saya itu belajar karena keluarga saya itu kaku, saudara. Saya gak pernah lihat mama saya muji papa saya. Taunya tuh eker mulut gitu. Nanti mama saya tiba-tiba papa saya naik sepeda pergi alun-alun, mama saya sudah pergi naik bis ke Solo. Rumahnya itu Solo. Saya bingung kok mama saya nggak ada. Itu yang saya tonton waktu mereka sudah di surga ya. Ini contoh-contoh saja. Karena apa? Kalau bilang sama papa saya nggak boleh. Maksudnya mau nengokin oma saya nggak boleh. Toko naik bus yang situ baru naik sepeda alun-alun, mama saya sudah sampai Solo. Seperti itu saudara-saudara. Dan apalagi memuji seperti itu, puji-pujian gitu. Itu yang lihat saya dibesarkan dalam keluarga itu. Gimana saya pengen saya tiru. Gak bisa muji I love you itu gak pernah. Tuh saya laporan sama suami saya. Gak pernah gitu saudara. Saya baru belajar itu pada akhir-akhirnya. Ya kita belajar ya. Terus saya lihat itu orang bule, suami saya kayak mantu saya kan bule. Jadi cucu saya ya bule. Bule beneran, bukan bule maksud saudara ya. Jadi tuh kalau saya bahasa Inggrisnya pas-pasan gitu saudara ya. Dan cucu saya kan gak bisa ngomong Indonesia. Oma, I love you, I miss you. Bolak-balik ngomong gitu ya, wis tak bales. Jadi saya belajar. Begitu ketemu saya duluin. Sudah, I miss you, I love you. Cuman I miss you, I love you aja saudara. Ekspresi. Ya kemana saya tahu kalau dia cinta, kalau nggak ada ekspresi. Ya dengan diri kan ya kita tahu. Tapi kan ucapan itu latihan. Sekarang baliknya 1, 2, 3 pujilah 1. Pak, rambutnya hari ini Pak apa gitu loh saudara buat dipuji. Nggak ada ya. Nggak bisa ngomong ya. Nggak biasa. Jadilah pemuji suami. Istri juga kok. Kalau dipuji senang nggak Bu? Suami-suami pernah muji istri. Suami saya itu mungkin hidupnya lain dari keluarga saya. Jadi dia pemuji. Pemuji itu artinya bisa ngomong gitu. Jadi kalau dia ngomong tepuk-tepuk dan punggung saya gitu. Kamu memang istri yang pandai, maksudnya pintar. Karena saya dokter ya, dokter didodok gemeter. Kamu memang istri yang pintar ya. Begitu dipuji gitu rasanya tuh kayak agak sedikit gede gitu. Berpusat, berbunga-bunga.
lalu bikin teh lebih baik ya, bikin masakan lebih enak, gitu kan? Betul istri mau dipuji atau mama itu ya, selalu dapatnya kritikan ya. Begitu juga suami membutuhkan pada dirinya seperti itu, perlu penghargaan. Kalau kita nggak bisa menghargai suami kita, kenapa kita menikah sama dia? Dulu nggak tahu, makanya cari tahu dulu. Saya nggak setuju kalau misalnya putra putri suami saya juga saya nasihati firman Tuhan. Biar bagaimana itu suami, kata firman Tuhan begini, tunduklah kepada suami apa saja. Bisa didiskusikan karena orang barat itu berbeda sudah. Orang barat kalau ngomong pakai meteng-meteng ya kan. Kalau orang Jawa nggak boleh begitu kan saudara ya. Itu adalah adat istiadat, tapi disesuaikan dengan ketimuran. Begitu juga anak kita yang dari sisi kita ya. Kita berikan nasihat yang sesuai firman Tuhan. Istri itu istri, bukan karena kamu anak mama. Mama sekarang saya orang bebas tentunya. Saya tunduk kepada Tuhan dan pimpinan. Itu kan saudara, tidak ada suami lagi. Tapi ketika kita masih punya suami, puji Tuhan, mumpung masih punya suami. Amin. Enggak aminnya enggak kenceng. Istri-istri, amin. Kayaknya habis berantem lagi mau persekutuan ini gak ada aminnya. Saya selalu bernasihat, kalau masih punya suami, puji Tuhan. Betul ayah ya. Kalau sudah gak punya suami, mau apa lagi? Saudara kepingin ketemu suami, tidak bisa. Tidak bisa kalau sudah meninggal. Paling-paling berdoa-doa Yesus, titip salam buat suami. Atau ada teman yang meninggal, titip salam ya buat suamiku ya. Gitu ya. Meninggalnya gak bilang-bilang saya, telat gak bisa titip salam. Amin. Istri-istri mau belajar. Kita bukan orang sempurna, tapi orang yang mau maju adalah orang yang mau belajar. Punyailah roh yang lemah lembut. Ada teguran, ya Tuhan saya kok ada juga pernah mengalami seperti itu, kita bertobat. Puji Tuhan kiranya sharing yang sangat-sangat singkat ya. Mungkin saudara lain kali bisa mengundang orang yang masih punya suami barangkali ya. Jadi untuk mempertajam lagi, mendalami. Oke, ini sharing apa pengalaman hidup saya. Ya, puji Tuhan. Kalau ada pertanyaan boleh ya. Ada yang pengen ditanyakan, yang saya ngerti ya saya jawab, yang nggak ngerti ya kita pikirkan dulu. Senyum-senyum nih kayaknya oke istri-istri sini puji Tuhan ya. Cerah-cerah kayaknya. Biasanya kalau sebelum nikah itu kita tidak tahu persis kelemahan-kelemahan yang ada. Tapi saya memang unik saudara-saudara seperti pertemuan saya tadi dengan suami saya, sehingga ibu terus ternyata itu saya pikir apa baiknya dari orang ini ya. Semuanya kok jelek. Lalu saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan beri saya mata yang bisa lihat kebaikannya. Ketika kami maksudnya dalam masa pasaran gitu ya, 4 tahun itu, ya kayaknya nggak ada lagi yang nggak kelihatan. Semuanya jelek itu kelihatan gitu. Tapi saya bersyukur. Setelah menikah itu ya sudah nggak ada yang disesali. Kadang-kadang gini baik menikah, loh kok ternyata begitu, gitu kan saudara ya. Jadi kagum, kaget gitu. Ini sudah nggak ada. Saya bersyukur pada Tuhan karena anak-anak saya juga, saya juga sudah tahu jeleknya semua calonnya. Ya mereka itu sebetulnya tidak pacaran ya. Mereka ada di Amerika di dalam satu university tapi bagiannya lain di UC Berkeley waktu itu ya. Ketemunya mungkin dalam persekutuan doa mahasiswa, tapi nggak berpacaran. Cuman ya orang itu kok sifatnya begitu, yang situ juga ngeliat, nggak tahu bagaimana ya. Akhirnya itu memang Tuhan tunjukkan ya. Tuhan itu yang mengarahkan. Saya bilang kamu tuh mau nggak kawin-kawin? Saya bilang ya mama pilihin aja. Emangnya si tidur bahaya, ya pilih-pilih sendiri, nanti mama lihat-liatin kayak gitu ya. Enggak. Jadi ribut aja. Saya pikir kok persis saya ya. Setelah akhirnya maksudnya ingin bersama-sama tadi tuh kayaknya nggak ada cocok gitu. Terus akhirnya dia bilang ya sudah, pokoknya sudah ngerti, mama juga udah lihat, saya udah lihat betul-betul apa yang dia bilang. Dia juga udah ngerti, kayak saya modelnya seperti ini. Ya wes, persis papamu sama saya dulu gak ribut, sudah ngerti semua belangnya. Jadi waktu masuk pernikahan tidak kaget dan kagum lagi atas kekurangan, tetapi mengagumi atas kelebihan. Ya, itu saudara. Jadi saudara nggak punya pengalaman seperti itu, tapi ya sudah menikah sih ya, sudah terlanjur kan saudara ya. Tapi nanti kan punya anak cucu bisa betul-betul memperhatikan yang satu. Oke, bagaimana? Ya ibu, silakan.
Kebetulan ini masalahnya baru. Semalam saya ditelepon oleh teman saya dari Amerika dan dia menceritakan tentang rumah tangganya. Suaminya dan anak-anaknya ada di Jakarta. Dia terpaksa pergi ke Amerika karena ya memang saya tahu banyak mengenai keluarga ini. Dia bilang, "Cibet udah tahu kan," kata keluarga saya, bagaimana suami saya. Memang suaminya tidak bekerja, tidak mencari uang. Ya boleh dikatakan malas lah dan tidak berfungsi sebagai suami gitu. Jadi dia terpaksa pergi ke Amerika, tapi dia tetap mencukupi kebutuhan anak-anaknya dan suaminya. Jadi dia cari uang di sana, dia kirim uang untuk anak sekolah dan lain sebagainya. Nah dia bilang begini, saya tanya, "Kapan pulang? Mau pulang mau ngapain, Cibet?" Dia bilang, "Saya menghadapi keluarga yang begini, suami yang tidak berfungsi," dia bilang gitu. Cibet udah tahu kan bagaimana keluarga saya. Kalau saya pulang saya tambah pusing, dia bilang. Saya jadi menderita, dia bilang gitu. Kalau sekarang saya kan cari uang, pikiran saya cuma cari uang buat anak saya sekolah. Bahkan dia bilang, sekarang saya lagi kumpulin uang buat anak saya yang perempuan untuk dia sekarang sudah SMA nanti lulus, dia mau sekolah di Cina. Dia bilang, dan anak saya yang laki baru SMP kelas 2, saya akan suruh beli paspor. Terus dia bilang saya akan kirim ke Amerika. Nah, kalau menurut Cibet bagaimana, katanya keluarga saya? Apakah harus dipertahankan atau lebih baik saya begini? Dia bilang. Aduh, saya nggak bisa ngomong karena memang keluarga ini benar-benar udah parah sekali ya. Suami yang tidak bertanggung jawab, yang cuma hidupnya mau enak-enak aja, dan tidak bisa mengayomi rumah tangga, istri dan anak-anak. Jadi dia bilang, "Gimana ya?" katanya. Kalau menurut Cibet gimana? Saya nggak bisa jawab. Kalau suruh dipertahankan, dia sudah 11 tahun hidup walaupun satu rumah, 7 tahun udah pisah ranjang. Sekarang dia di Amerika sudah 4 tahun. Kalau saya pulang, saya suruh kembali, coba kayak apa jadinya, dia bilang. Sedangkan di Indonesia keadaan lagi krisis, saya mesti cari uang apa, dia bilang. Jadi saya udah 11 tahun saya hidup pisah. Ya asal kamu di Amerika hidup benar. Oh, saya ke gereja juga, dia bilang. Saya sekarang aktif di persekutuan, dia bilang gitu. Ya, puji Tuhan. Nah, sekarang saya mau tanya, harus bagaimana? Jawabannya. Yang menjawab harus Tuhan Yesus ya. Ini kasus ini tidak satu. Selama 11 tahun ketika suami saya dipanggil pulang di Tuhan, saya karena mendapat green card Amerika, saya pulang balik ke sana. Harus gitu, setahun 2-3 kali. Jadi saya keliling-keliling gereja Indonesia karena saya berbahasa Indonesia. Jadi dari West Coast ke East Coast sudah saya jalani 11 tahun itu. Tapi karena ini anak-anak saya di Indonesia, saya sudah kayaknya sudah ya jauh, nggak terlalu pergi-pergi ke sana lagi, paling sekali-sekali gitu ya. Kasus ini banyak sekali. Jadi berpisahlah keluarga itu. Ini yang parah juga, dia tidak bisa pulang Indonesia, misalnya banyak yang ilegal. Begitu pulang tidak bisa balik. Kan di sana cari duit. Nah sekarang pertanyaan, apa sih yang kita cari? Apa sih tujuannya sebetulnya hidup berkeluarga kita? Apa cukup dengan kita, pokoknya saya bisa sadar, tapi suaminya kayak gitu, kasih anak-anak, daripada saya lebih worse pulang. Itu kan hikmat manusia kita. Yang penting ada nggak keinginan untuk menjadi penolong yang sepadan. Pengertian ini dulu. Kalau nggak ada, ya apa saja alasannya? Pernah dia berusaha. Waktu dia di Jakarta, masih satu rumah, dia pernah. Saya ini cobalah, saya bilang, tunjukkan sikap yang baik,
barangkali nanti suami itu terbuka pikirannya, dia bisa bekerja, cari uang. Dia sudah coba. Sebenarnya memang kalau saya lihat nggak ada keinginan untuk ini ya, untuk bekerja atau gimana. Betul. Sekarang suaminya katakan malas, marah, nggak mau kerja dan sebagainya. Dengan istrinya mengambil alih posisi itu, apakah suaminya jadi mau kerja? Enggak kan? Jadi tindakan itu kan belum tentu betul. Memang harus, kalau enggak hikmat kita nanti anak saya mati dong kalau saya enggak kerja kan gitu. Tapi kalau kembali kepada firman Tuhan, ya dia betul-betul mau menjadi penolong sepadan, dia tidak mengambil alih fungsi menjadi kepala keluarga, pencari nafkah yang utama, itu tidak. Apalagi pergi di tempat yang jauh. Sekarang saya mau tanya, bisa nggak menjadi garansi bahwa pikiran dia kudus di Amerika? Belum tentu. Saya ini kan sudah berjalan di 11 tahun sebagai seorang single. Tidak selalu, tidak menuju dia, tetapi pada umumnya semua yang begitu juga suaminya di sini. Di Alkitab kan ditulis, boleh nggak suami istri berpisah setahun, seminggu, 2-3 hari di situ dikatakan kan saudara. Apalagi ini berpisah seperti itu, sudah terpisah sama sekali. Nah kembali lagi, apa sih yang dicari sama dia? Ya, tidak berarti bahwa apa yang dia lakukan itu bisa menjadi penolong suaminya ini untuk bangkit gitu. Nah kalau suami malas, nggak tahu ya malasnya itu dari mana. Tetapi suami yang merusak kayak apapun, tidak ada yang mustahil buat Tuhan, bisa tunduk, tekuk, bertobat bersama istrinya seperti contoh-contoh yang tadi saya katakan. Kalau dia sungguh mau memperjuangkan suami, saya penolong. Ayo bagi suami. Mungkin dia mendampingi, berusaha bersama kayak ini ide saja, warungan bersama kayak atau jual apa, pokoknya buat yang kita memang menjadi pendorong, pendukung suami. Itu yang mungkin belum dicoba. Sudah dicoba sedikit, ya memang males, kalau dia sudah nasib lah. Mencari bujuk malas, dan dulu mau nyari yang kayak gitu. Sudah dicoba itu. Dulunya itu maksud saya, kalau tahu kayak gitu, kenapa dia mau yang kayak gituan gitu loh. Nyari-nyari sendiri kan Bu. Sekarang tanggung risiko sampai mati. Apakah keluarga itu harus dipertahankan? Jawabnya 100% harus. Tidak ada alasan karena gara-gara begini-begini terus akhirnya enggak. Lebih baik tidak pernah daripada di tengah kemudian keruh gitu. Dan itu berdampak untuk anak-anak. Enggak satu, itu banyak sekali. Ada yang suaminya di sono, istri sama anaknya di sini. Kan saya cari nafkah. Nah, saya tanya sama sebetulnya Bapak berkeluarga maksudnya apa sih? Apa istri di sini juga puas dapat duit dolar dari suaminya? Kebutuhan itu kan bukan hanya kebutuhan jasmani, kebutuhan batiniah, kebutuhan segala macam, dua-duanya itu ada. Dan itu terjadi banyak perpecahan. Sebetulnya ke Amerika dia mau coba gitu. Mungkin kalau dia nggak ada, suaminya akan berusaha bekerja. Tapi ternyata enggak. Ya, karena memang bukan jalannya untuk ditinggalkan. Kalau mau, kalau ini hanya pendapat. Istri itu kan berjuang di sana. Gak gampang untuk mendatangkan seluruh keluarganya kan. Tapi kalau dia sudah di sana, akhirnya bisa menjadi citizen dan betul dia mau mengangkat suami dan anak-anaknya, angkatlah semua ke sana. Yang penting keluarga itu menjadi satu unity. Bukan satu di Amerika, kemudian suaminya di sini atau suaminya di sana atau di sini, itu sudah tidak alkitabiah bertahun-tahun. Karena kehendak dia loh ya, bukan dipisahkan karena tugas militer misalnya atau apa seperti itu. Tidak usah Amerika dan Jakarta. Saya mau bilang saudara-saudara saya juga, misalnya dia karena sudah terlanjur kepala cabang BCA di Jakarta gitu ya. Nah suaminya itu misalnya di Semarang. Dan saya mau tanya kembali, mana yang mau kamu pertahankan? Kalian atau unity rumah tangga? Anak itu kan gak hanya butuh bapaknya, gak hanya butuh mamanya. Apa anak kecil-kecil butuh bapaknya yang penting Sabtu Minggu kan pulang, nanti ke sawah lagi Senin. Boleh. Kalau saya suruh pilih, saya nggak mau gitu. Suami saya dulu sama saya di Jakarta ada tugas Bandung, saya nggak mau dia tinggal di Bandung. Kan kita penolong, kita kasih tips, saling bertukar pikiran, ya pulang akhirnya pulang balik seminggu. Maksudnya tidak bertinggal di sana, tapi ada tugas tetap kembali malam di Jakarta. Jadi ini dekat Bandung, Jakarta kan. Kalau ini Surabaya, Semarang, seminggu sekali ketemu, kadang-kadang 2 minggu lah kalau tugasnya apa. Lah apa yang dicari? Mau dipertahankan yang mana? Kalau saya istri, saya tidak mempertahankan karir saya. Saya pertahankan
keluarga saya. Itu memang pilihan. Jadi kalau misalnya kan pasti ada kan alasan yang begini, legalisme, pembenaran itu pasti dari sisi kita, pasti ada begitu juga dari sisi suami. Kalau suami ditanya, kenapa sih kalau kamu malas? Nah, kalau suami, istri sudah bisa cari duit kan? Mungkin dia meremehkan dia, duit kecil, bisa loh Bu. Itu kita nggak tahu sedalam-dalamnya. Ini kita mendengar dari satu sisi. Semua keluarga terjadi apapun juga tidak pernah salah satu sisi. Dua-duanya. Kalau satu pun salahnya, satu benar. Firman Tuhan bilang apa? Dengan tanpa sepatah kata istri bisa menundukkan suaminya. Itu ya dan kamu. Tidak gampang itu salib. Sudah terlanjur kalian nggak ada yang dulu kalau di apa namanya dicegah-cegah juga nikah, ya kan? Dulu ya kan, sekarang sih ya. Gitu. Jadi jawabnya memang tergantung itu. Ibu mendengar dari satu sisi, kita belum tahu yang dari sini kenapa. Gitu. Suami ada yang tidak bersemangat mencari uang karena istrinya mendominasi. Kan peranan mencari uang. Saya juga kalau seandainya saya laki-laki ya, seandainya saya laki-laki nih, istri saya udah pintu cari uang, yang ngapain sih cari duit? Udah jadi bapak rumah tangga, bukan ibu rumah tangga, bapak rumah tangga. Sekarang tuh banyak fungsi. Ini soal fungsi dan kedudukan. Tapi kalau sungguh-sungguh istri itu tunduk dan dia mengasihi, menghormati suaminya, sekalipun suaminya nggak bisa kerja, dia nggak bilang aku yang biayain. Kalau aku nggak pergi jadinya apa keluarga saya? Itu kan beda. Masih ada cara, yaitu cara kita. Dan banyak kesaksian di mana juga akhirnya menjalankan prinsip firman Tuhan, dan itulah yang bisa berhasil. Saya lihat ya, yang berpisah seperti itu untuk hidup kudus itu sulit. Gak perempuan, gak laki. Mau kumpul saja keluarga Indonesia, suami istri di sana loh, bisa bercerai loh. Saya pikir sudah berjuang sama-sama ke Amerika, satu sama perempuan bule, satu sama laki-laki bule. Kaget kali lihat laki bule kalau disambut dari suaminya gitu ya, terus pergi ke sana gitu. Bisa terjadi. Jadi mungkin jawaban saya nggak perfect, tetapi ya memang harus didengar dua. Mungkin kita juga akan dengar dari istrinya kan, kita lihat dia suaminya kalau memang males gitu kan, itu penglihatan kita. Sedalamnya ketika dia mulai dari perkawinan itu kita belum tahu sesuatu. Tapi pertahankanlah unity. Jangan gara-gara soal duit kita berpisah begitu jauh. Duit itu buat Tuhan itu kan nggak problem kan, benar kan? Yang problem tuh hati manusia. Dia mau nggak? Penundukan diri nggak bisa dipaksa saya. Kok soal berkat Tuhan bisa kasih menurut saya. Ya. Tapi kalau soal saya memang tidak punya kemauan untuk penundukan diri dan sebagainya itu nggak saya paksa. Itu pilihan. Ya. Maaf Bu kalau nggak sempurna ya. Ada lagi Bapak Ibu? Ya Ibu. Biar bikin teman-teman. Susah-susah. Saya cuma bertanya, Bu. Menurut Ibu, emansipasi wanita itu apakah sesuai dengan firman Tuhan? Karena sekarang ini kan dibilang wanita sejajar dengan pria. Jadi sepertinya sudah biasa gitu, wanita bekerja, terus kadang-kadang posisi lebih tinggi, dan itu pun kadang sampai rumah juga udah capek. Dan fungsi dia sebagai istri kadang-kadang tidak dilakukan, bukan dia tidak melakukan, kan capek atau gimana, jadi tidak berjalan gitu. Jadi soal emansipasi. Ya, sebetulnya begini, pada hakikatnya Tuhan menciptakan pria dan wanita sama. Yang berbeda itu fungsinya. Jadi kalau tadi suruh menundukkan diri pada suami itu bukan berarti istri di bawah, suami menginjak, itu tidak. Fungsinya yang memang berbeda. Kalau soal emansipasi nggak tahu sekarang tuh definisinya persisnya bagaimana. Tapi pengertian kita kayaknya emansipasi sekarang wanita tuh nggak kalah sama laki-laki kan gitu kan. Maksudnya disejajarkan. Kalau menurut firman Tuhan, memang wanita dan pria itu sama pada hakikatnya di hadapan Tuhan. Yang berbeda fungsinya. Kalau kemudian fungsinya juga disejajarkan semua kan repot. Tidak ibu rumah tangga, bapak rumah tangga. Malah dia kebablasan. Kenapa kita bilang bapak yang ada di surga? Kan emansipasi perempuan, kita bilang ibu yang ada di surga. Ada loh aliran yang memanggil bukan bapak yang ada di surga, tapi ibu yang ada di surga atau mama yang ada di surga. Parah nggak? Ya. Jadi kalau menurut saya, kalau soal emansipasi itu memang Tuhan menciptakannya sama. Yang salah adalah kalau kita tidak berfungsi sebagai istri. Bekerja sih boleh-boleh saja, ya.
Sekarang perempuan juga jadi astronot, semuanya sama lah, memang diciptakan Tuhan sama. Bukan berarti bahwa Tuhan menciptakan wanita itu lebih rendah dari laki, itu tidak loh. Jangan keliru ya Bapak Ibu ya. Ya sama, tetapi fungsinya yang berbeda. Diatur Tuhan bahwa pria itu kepala, lalu istri itu tubuhnya, itu diatur. Tapi bukan lebih inferior, itu tidak. Ya. Nah kalau bekerja siwapraja, wanita jadi dokter, ahli bedah, astronot, apa saja semua wanita bisa lakukan. Tetapi ketika dia di rumah tangga, dia tidak bisa lakukan apa yang tidak boleh dia lakukan. Diatur oleh Tuhan, yaitu suaminya kepala dan istrinya adalah ibu rumah tangga. Jadi kalau kemudian bekerja sampai dia tidak berfungsi sebagai ibu, itulah yang harus dipikirkan kembali. Kita mau mengejar karir itu kenapa? Apa tidak cukup gajinya suami? Kalau saya baik. Saya juga dulu dokter, kerja di puskesmas. Suami saya arsitek, kerja di konsultan. Gajinya juga gak gede-gede banget. Tapi saya pikir-pikir kembali, terus saya berpikir ini. Kalau anak saya gak urus anak saya. Anak saya hampir mati di tangan pembantu. Sekarang apa keputusan saya? Apakah saya kurang? Ya memang waktu itu bisa kurang, bisa enggak. Kalau kita pengeluaran banyak bisa kurang tengah bulan gitu kan. Akhirnya saya ngambil keputusan, ya udah saya mengurus anak saya. Lalu kalau kurang gimana gaji suami? Terus saya berdoa gini, Tuhan, apa yang Tuhan berikan pada saya, Tuhan salurkan ke suami saya lah. Saya kan kerja di rumah, nggak ada yang bayarin. Kalau kerja di rumah ada yang gaji kita nggak? Enggak kelihatannya, tapi Tuhan yang gaji. Dialirkan kepada suami. Gaji suami saya meningkat, ya seperti kita berdua seperti itu. Itu keputusan yang saya lihat. Jadi kalau saudara mengambil keputusan sesuai firman Tuhan, Allah itu bela segala-galanya. Jadi kalau misalnya ibu bekerja, bapak juga bekerja ya Bu ya. Dua-duanya capek, dua-duanya capek. Sudah ya, terus gak urusan anak-anak, pokoknya sudah ada yang ngurus sendiri, itu begitu. Sekarang kita kerja seperti itu untuk apa sih? Supaya cukup, supaya kaya. Kapan kita jadi kaya? Ya kan? Orang kerja setengah mati mau beli rumah. Orang sekarang itu kerja bisa stres loh, gak kebeli rumah. Betul? Ya kan? Kredit ketumpuk. Nah, saya bilang itu anugerah. Kita punya rumah atau apa bukan karena bekerja sama sekali. Anugerah yang luar biasa. Jadi buat dikejar sampai capek nggak berfungsi itu malah banyak ruginya. Kalau saya ngambil keputusan ya dibatasi saja. Kalau memang harus, jangan sampai kita nggak berfungsi sebagai keluarga. Nanti kalau capek pasti bawaannya beda. Ya kan? Capek kerja kan bawaannya beda Bu. Sama anak apakah kita juga masih punya tenaga lebih kan? Sudah nggak tadi diceritakan. Jadi itu pilihan. Jangan takut memilih yang benar. Saya tidak melarang istri-istri bekerja, tetapi kalau misalnya dia punya anak balita, saya akan menganjurkan dia jangan bekerja full time. Nanti kayak saya dulu, anak saya itu yang pertama banyak trauma. Saya nggak perlu jatuh, mau mati gitu, tangannya copot, kakinya copot, keduanya copot, ya istri betul. Saya bertobat, tapi kapok lombok, pedes kapok, nggak mau pedes, buat lagi, 3 lagi anaknya. Jadi nggak terlalu berfungsi. Marilah kita berfungsi. Itu tidak. Justru banyak orang tuh pengen kerja pengen gitu ya. Kalau saya nih ya, saya sudah nggak ada suami, saya harus pegang pelayanan. Saya tuh rindu gitu, jadi ibu rumah tangga. Karena dulu waktu saya baru menikah kan belum punya anak, saya puskap ya. Puskap tuh praktek kerja gitu di Tangerang, maju lagi sono, pulang-pulang kan nggak ada kerjaan gitu kan. Suami di kantor, aduh saya cat rumah saya sendiri. Saya bikin apa gitu, saya bikin kue sus, saya bikin apa kue yang dimakan lainnya bisa dibikin warung itu. Terus saya punya anak satu masih saya masak gitu kan. Ada waktu seperti itu tuh yang saya rindukan. So sibuk sebentar di Sumatera, sebentar lagi saya pergi ke Guangzhou, ya sebentar lagi saya ke Tokyo kemana. Kapan duduknya di rumah menikmati. Itu satu kerinduan. Tapi orang sekarang kan tidak di rumah, di luar terus sibuk cari apa sih? Cari duit memang bener lagi itu. Apa yang dicari orang? Pinter ya, pinter. Uang. Gitu saudara. Ya itu pertimbangan. Jangan sampai kita kalau terlalu capek memang kerja, tuntutannya banyak sekarang pekerjaan betul. Ya, belum lagi macetnya. Betul. Ada anak muda dulu kerja sama saya. Dia bilang, tante saya mau gaji yang besar. Oke, tidak apa-apa. Mungkin yayasan tidak bisa menggaji kamu. Katakan di yayasan gajinya 2-3 juta. Di tempat lain perusahaan dia gaji 5 juta.
misalnya perusahaannya tuh di Pulau Gadung, dari rumah jam 6 sampai sana jam 8, pulang jam 4 sampai rumah jam 6, kalau nggak jam 4 jam 5 sampai rumah jam 10, 2 jam 4 jam kan sehari, 1 bulan 25 hari kerja 100 jam di perjalanan, dibagi 8 berapa Pak? 100 dibagi 8 berapa? Kan bisa 12 hari. Jadi kalau gajinya 1,5 kali gajinya yang kan sama dong, malah menggerogotin polusi, capek, fisik. Jadi belum dapat gaji tinggi menurut saya. Tidak apa-apa, boleh dicoba. Kalau ke rumah saya cuma 5 menit naik sepeda engkau, ya nggak mungkin, kan dekat gitu. Karena dia 2 jam, mesti bangun jam 5, jangan makan jam berapa, demi untuk 5 juta katakan gitu, 1,5 kali. Tidak worth it. Saudara di rumah, anak sudah bertumbuh, itu investasi lebih dari gaji saudara sebulan. Dan itu tidak bisa diulang. Golden age itu tidak bisa diulang. Ketika saudara misalnya sudah cari duit, sudah kemudian remaja telah, saudara ulang lagi jadi kecil, tidak bisa. Sudah tidak bisa diulang. Apa yang tinggal di situ tidak bisa dilanjutkan kembali, itu saya. Oke, begitu ya Bu. Mohon maaf, jadi itu mungkin sedikit opini atau pendapat, tapi firman Tuhan tetap bukan karena emansipasi itu dikonotasikan yang negatif, artinya nggak mau kalah sama pria, bukan. Memang sudah sejajar sih, tidak ada yang lebih rendah, kita diinjak gitu bisa. Tapi yang berbeda adalah fungsi. Kalau tadi disebut-sebut fungsi, saya perhatikan sebetulnya begini. Kalau kita punya anak nih, ibu punya anak juga ya, anaknya masih balita kan Bu? Ibu yang bertanya tadi, anaknya masih kecil. Anak ibu masih kecil kan? Masih kecil. Kalau kita punya anak dan anak itu normal, jadi Ibu Deborah juga menyaksikan bahwa anak-anak spesial, sebutannya anak spesial, anak kebutuhan khusus, jangan bilang anak autis, kurang sopan ini ya. Kebutuhan khusus anak spesial. Kalau kita menghadapi anak itu tiba-tiba sulit bicara, belum bicara, lalu kemudian itu diagnosanya autis ringan, saudara, gelaplah dunia buat orang tua. Mau tidak mau dia harus berhenti bekerja untuk terapi anak itu, untuk mengejar usianya 15 tahun, masukkan sekolah, titipkan lomba kecil, mau membuka satu kelas hanya 1 anak autis, seperti itu banyak masalah. Jadi kalau anak sudah normal, sudah suami kerja, saudara doa berlutut di rumah 2 kali gajinya, amin. Kasih tepuk tangan dong. Suami bekerja dengan tenang. Kenapa? Karena istri kan di rumah, paling enggak tuh ngeliatin anak-anak gitu. Ya jangan nggak kerja juga, bentar ke TA, bentar ke CP, bentar ke PIN, kemana ya. Cuma mereka kerja daripada ngoyong gitu kan. Puji Tuhan, amin. Kita tutup ya. Pas jam 9 ya. Next ketemu lagi aja ya. Puji Tuhan. Mari saudara, kita berdoa secara komunitas bersama-sama, saling mendukung. Banyak masalah di dalam keluarga. Kalau saudara sudah punya anak, sudah punya mantu juga,